Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan politik dan olahraga pada mata kuliah sosiologi, penjas, dan olahraga. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Albert Pewarangan, NIM 1831041172 dari kelas E angkatan 2018, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas politik dan olahraga. Langsung saja kita masuk. Yang pertama yaitu pengertian politik dan olahraga. Politik dalam arti kebijaksanaan atau polis berasal dari bahasa Yunani yaitu polisteia. Polis berarti kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri atau berdiri sendiri atau negara. Sedangkan taia berarti urusan. Dari segi kepentingan penggunaan, kata politik mempunyai arti yang berbeda-beda. Untuk lebih memberikan pengertian arti politik disampaikan beberapa arti politik dari segi kepentingan dan kepentingan penggunaan. Kemudian adapun pengertian politik menurut para ahli. Yang pertama menurut Meriam Budiarjo mengatakan bahwa politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Usaha yang dimaksud dalam pengertian politik ini dapat dicapai dengan berbagai cara yang terkadang bertentangan satu dengan yang lainnya. Akan tetapi tujuan itu hanya dapat dicapai jika memiliki suatu kekuasaan wilayah tertentu atau negara atau sistem politik. Kemudian yang kedua menurut Ramlan Surbakti bahwa definisi politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Kemudian yang ketiga menurut Kartini Kartono bahwa politik dapat diartikan sebagai aktivitas perilaku atau proses yang menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan dan keputusan-keputusan yang sah berlaku di tengah masyarakat. Kemudian yang keempat menurut Aristoteles yang memperkenalkan kata politik melalui pengamatannya tentang manusia yang ia sebut son politikon. Dengan istilah itu, ia ingin menjelaskan bahwa hakikat kehidupan sosial adalah politik, dan interaksi antara dua orang atau lebih sudah pasti akan melibatkan hubungan politik. Kemudian, pengertian olahraga. Olahraga merupakan aktivitas yang sangat penting untuk mempertahankan
kebugaran seseorang. Olahraga juga merupakan salah satu metode penting untuk mereduksi stres. Olahraga juga merupakan suatu perilaku aktif yang menggiatkan metabolisme dan mempengaruhi fungsi kelenjar di dalam tubuh untuk memproduksi sistem kekebalan tubuh dalam upaya mempertahankan tubuh dari gangguan penyakit serta stres. Adapun pendapat atau para pakar tentang olahraga. Olahraga menurut Ensiklopedia Indonesia adalah gerakan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang dapat dikenal regu atau rombongan. Kemudian menurut UNESCO mengartikan bahwa olahraga sebagai setiap aktivitas tubuh berupa permainan yang bersihkan perjuangan melawan unsur-unsur alam, orang lain, ataupun diri kita sendiri. Menurut pakar Cholik Mutahir, olahraga adalah proses sistematik yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong, mengembangkan atau membina potensi-potensi jasmania dan rohania seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat berupa permainan. Petanding dan prestasi puncak dalam pembentukan manusia yang memiliki ideologi yang seutuh dan berkualitas berdasarkan dasar negara atau Pancasila. Adapun jenis-jenis olahraga. Pertama, olahraga pendidikan. Yang kedua, olahraga prestasi. Yang ketiga, olahraga rekreasi. Yang keempat, olahraga rehabilitasi. Yang kelima, olahraga kesehatan dan kebugaran. Yang keenam atau yang terakhir, olahraga tradisional. Manfaat olahraga. Olahraga sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Dengan berolahraga, metabolisme tubuh menjadi lancar, sehingga distribusi dan penyerapan nutrisi dalam tubuh menjadi lebih efektif dan efisien. Kaitan politik dengan olahraga. Hubungan politik dengan olahraga. Perkembangan olahraga tidak dapat dipisahkan dari kecenderungan perkembangan olahraga pada tingkat global, terutama pengaruh dari gerakan Olimpiade sebagai sebuah idealisme yang sedemikian kuat dalam memberikan arah, isi dan pengorganisasian kegiatan olahraga pada umumnya. Di pihak lain, perkembangan olahraga itu sendiri, seperti halnya perkembangan Olimpiade, dipengaruhi oleh perubahan berlangsung dalam lingkungan makro politik. Kemudian yang kedua, keterlibatan politik dalam olahraga. Sejak lama ada usaha untuk menceraikan kegiatan olahraga, terutama Olimpiade, dengan politik. Tapi upaya itu selalu gagal. Kalau saja dunia mau jujur, sebenarnya keterkaitan antara keduanya sudah terpaktri
dalam peraturan penyelenggaraan Olimpiade itu sendiri. Ambil saja pengibaran bendera dan pengumandangan lagu kebangsaan negara asal atlet pemenang salah satu cabang olahraga sebagai contoh. Itu saja sudah menunjukkan tentang bagaimana olahraga sudah terpopulasi oleh politik. Sejarah telah beberapa kali merekam tentang intervensi politik terhadap ajang yang sebenarnya dimaksudkan untuk memupuk sportivitas dan persahabatan antara negara dan bangsa ini. Olahragawan dan politik. Olahraga tentu tidak lepas dari atlet atau keolahragaan dengan bidang olahraga yang ditekuninya. Dan atlet merupakan salah satu unsur terpenting dalam perkembangan olahraga, karena atlet merupakan pelaku utama dalam kemajuan olahraga. Atlet atau olahragawan menjadi patokan atau tolak ukur kemampuan dalam menguasai sebuah olahraga. Keempat, kedekatan olahraga dengan dunia politik. Ketika pada Piala Dunia 1990, Maradona seorang tokoh sepak bola yang menjadi satu simbol legenda di dunia, diangkat oleh presiden menempati sebagai duta resmi Argentina. Maka sang legenda sepak bola Argentina tersebut menjadi simbol konkret identifikasi antar olahraga dan politik. Pertalian erat antara olahraga dan politik bukanlah sesuatu yang baru. Bahkan hanya dengan politik, tetapi olahraga memiliki multimakna: sosial, spiritual, ekonomi, politik atau ideologi, dan kesehatan. Kemudian yang kelima, mitos pisahnya olahraga dan politik. Berbagai peristiwa yang terjadi di era modern sekarang ini malah menunjukkan dominasi politik dalam olahraga akan sulit untuk dapat dipisahkan. Ketertarikan isu dan opini masyarakat untuk terus menyimak perkembangan dan informasi terbaru mengenai dunia olahraga serta maraknya tema olahraga di media massa membuat kajian olahraga dan politik sangat erat dan tak mengenal batas yang jelas. Kemudian yang keenam, keterkaitan olahraga dan politik dalam cabang olahraga sepak bola. Hampir tidak ada aspek kehidupan yang tidak luput dari jemahan politik, tak terkecuali sepak bola. Sepak bola lebih sekedar olahraga, malah telah menjadi media yang berskala lokal hingga global bagi banyak pihak berkepentingan. Karena sepak bola merupakan perkumpulan massa, sepak bola dapat dijadikan sebagai jembatan menuju pencapaian politik dan terutama untuk menunjukkan identitas politik tersebut. Siapa tidak akan bisa lagi menutup mata dari kenyataan bahwa sepak bola yang kita saksikan sekarang bukanlah lagi kegiatan yang bersifat netral, tetapi telah diracuni oleh berbagai aspek kepentingan. Kesimpulan dan kualifikasi isu kritis dan keterlibatan pemerintah pada olahraga. Kebijakan pemerintah hanya terkesan pada orang tangguh dan kaya. Kebijakan juga dipengaruhi oleh perebutan kekuasaan antar kelompok dan masyarakat. Yang pertama itu olahraga dan proses politik global.
Olahraga internasional ideal bertentangan dengan kenyataan pencapaian perdamaian dan persahabatan antar negara terjadi pada olahraga internasional. Yang ideal itu ditekankan oleh Baron Pearl yang tidak Coubertin, pendiri pertandingan Olimpiade menurut modern 1896 dan banyak yang lainnya. Negara, olahraga, dan ideologi budaya. Olahraga telah digunakan untuk mempromosikan ide-ide dan orientasi yang sesuai dengan minat dari negara-negara kaya dan kuat di dunia. Partisipasi event olahraga internasional sering bermakna bahwa negara lemah harus mencapai negara tanggung disebut adikuasa untuk bimbingan dan sumber daya. Inilah yang membuat orang di negara miskin meningkatkan permainan tradisional mereka dan memfokuskan perhatian mereka pada olahraga yang tidak berhubungan dengan nilai-nilai dan pengalaman mereka sendiri. Kemudian refleksi olahraga. Olimpiade dan Olympic Games, apakah keduanya istimewa? Olimpiade adalah suatu filsafat hidup menggabungkan dan mengkombinasikan suatu keseluruhan yang seimbang kualitas akal dan pikiran, mencampur olahraga dengan kultur dan pendidikan. Olympians mencari untuk mencapai suatu jalan hidup berdasar pada kegembiraan, menemukan dalam usaha nilai bidang pendidikan dari contoh dan rasa hormat yang baik untuk prinsip etis pokok uang universal. Kemudian realita politik baru di era transnasional badan hukum. Saat ini olahraga internasional lebih didominasi oleh badan hukum internasional yang kuat dan besar untuk mendapatkan tayangan komersial. Sebagian dari ekonomi terbesar di dunia adalah badan hukum, bukan negara, karena negara meningkatkan membatasi perdagangan, mengurangi tarif, dan menghilangkan peraturan internal untuk mempromosikan perkembangan kapitalis mereka. Badan hukum internasional menjadi pemain yang kuat dan politik global. Kemudian isu politik global lain. Olahraga meningkatkan jumlah atlet sebagai pekerja migran global, artinya meningkatkan isu politik baru. Isu politik global yang lain adalah berhubungan dengan produksi barang-barang olahraga seperti perlengkapan dan pakaian olahraga, mengenal realita politik terkini. Apakah olahraga merupakan proses globalisasi umum? Muncul bersamaan pada kombinasi yang banyak dari ragam olahraga. Apakah kita menyaksikan modernisasi olahraga? Penting sekali memahami kecenderungan global dan ekspresi lokal dan jawab terhadap kecenderungan itu. Politik dalam olahraga. Politik adalah salah satu bagian internal dari organisasi olahraga lokal, nasional, dan internasional, dikenal sebagai tubuh-tubuh pengaturan. 3. Olahraga dan proses politik global. Olahraga
Yang pertama, olahraga internasional ideal bertentangan dengan kenyataan. Yang kedua, negara, olahraga dan ideologi. Yang ketiga, refleksi olahraga, olimpiade dan Olympic Games. Apakah kesatuannya istimewa? Yang keempat, realita politik baru di era transnasional badan hukum. Yang kelima, isu politik global yang lain. Yang keenam, mengenal realita politik terkini. Kemudian sosiologi olahraga terhadap politik. Politik dalam lembaga lainnya dalam masyarakat kita yang dihubungkan dengan olahraga. Berbagai teori mengusulkan bagaimana olahraga dan politik setiap penggunaan lainnya, meskipun negara-negara menggunakan olahraga untuk meningkatkan citra mereka dan kekuasaan atau bahkan pemimpin mereka. Olahraga juga telah digunakan sebagai pendamai. Goodwill Games misalnya melayani tujuan ini, dan para pemimpin dunia telah menggunakan olahraga beserta untuk terlibat dalam tantangan bersahabat dengan atlet dari negara lain, sehingga sarana komunikasi dalam proses negosiasi. Yang kelima, kaitan antara olahraga dengan politik. Ketika pada Piala Dunia 1990 Maradona diangkat oleh Presiden sebagai duta resmi Argentina, maka sang legenda sepak bola Argentina itu menjadi simbol konkret identifikasi antara olahraga dan politik. Pertalian erat antara olahraga dan politik bukanlah sesuatu yang baru, bahkan bukan hanya dengan politik, sebab olahraga multimakna, sosial, ekonomi, politik, atau ideologi dan kesehatan. Sepak bola dan demokrasi. Bila dilihat dari lebih dalam, sepak bola memang mengajarkan banyak hal tentang politik, strategi memenangkan pertarungan politik, dan keterkaitan publik di dalamnya, atau yang biasa disebut demokrasi. Dalam demokrasi, yang didahulukan adalah kepentingan umum atau kepentingan bersama. Kemudian barulah kepentingan pribadi atau kelompok. Tujuan utama demokrasi adalah menciptakan ruang bagi terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Kemudian yang ketujuh, koneksi olahraga dan pemerintah. Olahraga oleh karena olahraga merupakan suatu kemewahan dan mahal, keterlibatan pemerintah sangat diperlukan, serta sponsor, organisasi, dan semua fasilitas. Keterlibatan ini juga perlu diatur dan dikendalikan oleh suatu agen yang mandiri dan menunjukkan minat sebab publik. Kemudian yang kedelapan, proses olahraga dan kualitas olahraga global. Olahraga internasional, idaman-idaman melawan kenyataan meraih damai dan bersahabat antara negara-negara mempunyai suatu olahraga dasar idaman long-standing internasional ditekankan oleh Baron tidak Coubertin, pendiri dari pertandingan Olimpiade modern Dallas 1896, dan oleh banyak yang lainnya sejak itu. Harapan mempunyai bahwa olahraga akan melakukan berbagai hal berikut. Yang pertama, bentuk komunikasi terbuka antara orang-orang dan para pemimpin dari banyak negara. Kedua, acara penting membagi bersama minat antara orang-orang dari kultur-kultur negara-negara yang berbeda. Yang ketiga,
tunjukkan hubungan yang ketiga, tunjukkan hubungan yang internasional lama itu bersifat mungkin. Yang keempat, bantu perkembangan pemahaman budaya yang diperlukan, kehapusan pemakaian klis nasional. Yang kelima, buat suatu model untuk budaya ekonomi dan batasan hubungan nasional keseberangan politis. Yang keenam, etapkan hubungan aktif kerja bahwa dikembangkan para pemimpin di dalam negara-negara dan dapat digunakan dalam usaha-usaha untuk menutup kesenjangan celah jurang antara negara-negara yang kaya dan negara-negara yang miskin. Pengaruh politik dalam pembinaan olahraga. Membangun strategi pembinaan olahraga memerlukan waktu dan penataan sistem secara terpadu. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa sinergi dengan kelembagaan lain yang berkaitan dengan pembinaan sistem keolahragaan secara nasional. Penataan olahraga harus dimulai dari permasalahan olahraga di masyarakat yang diharapkan akan memunculkan bibit-bibit atlet berpotensi, dan ini akan didapat pada atlet yang dimulai dari usia sekolah. Oleh karena itu, penataan harus dilakukan secara terpadu dan berjenjang sehingga hasil yang dicapai merupakan produk yang optimal. Kemudian dampak politik dalam olahraga. Adapun dampak positifnya, yaitu olahraga menjadi alat pemersatu antar negara karena membawa nama baik negara. Yang kedua, pelaku politik berperan sebagai sponsorship. Yang ketiga, menjadikan olahraga lebih dikenal dan menjadikan hiburan bagi masyarakat luas dengan diadakannya pertandingan olahraga yang menghibur, contoh mendatangkan klub sepak bola internasional dan berlatih tanding. Kemudian para pemimpin dunia telah bisa saling melakukan proses negosiasi dan komunikasi yang berkaitan dengan masalah olahraga, seperti contohnya hubungan yang baik antar negara juga dapat diciptakan dengan menggelar pesta olahraga di penjuru dunia. Intinya, dengan mensosialisasikan olahraga dalam kehidupan politik baik luar negeri maupun dalam negeri akan berdampak baik pada kehidupan politik dunia negara khususnya. Kemudian yang terakhir, pemerintah melibatkan sponsor dalam mengendalikan olahraga. Klub-klub olahraga bisa lebih berkembang dari segi finansial dan secara tidak langsung pembinaan di bidang sarana dan prasarana memadai dan kesejahteraan atlet juga menjadi ikut terangkat. Kemudian dampak negatifnya, tidak sedikit terjadinya provokasi dalam dunia olahraga yang disebabkan urusan politik. Salah satunya kasus suap kepada pelaku olahraga atau atlet, wasit, panitia pertandingan dan lain-lain. Rusaknya kepengurusan dalam organisasi olahraga karena lebih mementingkan urusan kepentingan politiknya sendiri ketimbang kemajuan olahraga, sehingga berimbas kepada kemunduran dan rusaknya sistem pembinaan olahraga. Kemudian kemunduran prestasi atlet dikarenakan atlet menjadi sarana kampanye dan terjun dalam berbagai kegiatan politik yang menjadikan konsentrasi atlet menjadi terpecah. Kemudian rasa nasionalisme antar atlet menjadi berkurang karena hanya mementingkan segi finansial saja yang diperoleh dari dampak masuknya politik. Kemudian hilangnya sportivitas dalam olahraga, baik dalam pertandingan ataupun kepengurusan, karena intervensi dari pihak luar kepentingan politik. Kemudian dapat diartikan bahwa olahraga tidak boleh
untuk dijadikan tempat ajang politik yang bukan untuk keuntungan olahraga tersebut. Sekian presentasi kurang dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.